Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Udia. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Jawa. Seperti biasa, bahasa Jawa agak ngaret ya, harusnya hari Selasa, tapi Budia untuk jadi hari bisa Kamis, bisa Jumat. Ya kondisional lah sifatnya. Oke, hari ini kita masih masuk di ulangan kedua materi cangkriman, tapi kita sudah masuk ke pertemuan 2 dan 3. Atau kalau bahasa Indonesia adalah pembelajaran 2 dan 3. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Oke, berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, jangan lupa siapkan buku paket bahasa Jawanya. Nanti dibuka bareng-bareng. Budi akan bacakan materi, kalian juga perhatikan bukunya. Oke? Nah, buku tulis juga disiapkan. Hari kita kan sinau apa aja ya, belajar apa saja, memahami tembang cepat pocong, cangkriman, dan gurita. Nah, fokus kita hari ini adalah pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya pocong. Hari ini fokus kita adalah yang ini, yang kuning aja deh. Nah, yang cangkriman ini. Oke, kita fokus ke ini sekarang. Materi kita intinya adalah cangkriman. Let's go, kita lanjutkan. Silakan kan buka kaca 17 atau 27. Dibuka ya. Buku paketnya bahasa Jawa dibuka halaman 27. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Oke. Jadi Budi akan bacakan percakapan ini dan mengartikannya di sebelah kanan. Sebentar, Budi ganti warnanya dulu. Mana nih? Cangkriman. Oke. Niken durung ngerti ngenani cangkriman, mula dheweke takon marang ibune. Niken belum paham tentang cangkriman. Maka dia bertanya kepada ibunya. Niken berkata, "Bu, cangkriman punika menapa?" "Ibu, Bu, apa cangkriman itu?" Ibunya menjawab, "Cangkriman iku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang." Cangkriman adalah kata atau kalimat yang harus ditebak. Niken bertanya lagi, "Punapa gunanipun cangkriman? Apa kegunaan cangkriman?" Ibunya menjawab lagi, "Cangkriman umume kanggo gegojekan. Ana uga cangkriman kang digawe sayembara ing lakon wayang." Cangkriman untuk hiburan atau untuk lomba dalam pagelaran wayang. Ibunya berkata lagi, "Iya, cangkriman ana werna-werna, yaiku cangkriman wancahan, pepindhan lan blenderan atau plesetan. Ana uga wangsalan kang dijawab dhewe." Cangkriman ada bermacam-macam, yaitu cangkriman wancahan, pepindhan, dan blenderan. Ada juga wangsalan yang dijawab sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah arti percakapan Niken dengan ibunya ya. Jadi ini biar kalian tahu juga, jangan sampai kita tuh orang Jawa tuh kelangan Jawa nih. Oke. Berdasarkan teks halaman 27, cangkriman adalah kata atau kalimat yang harus ditebak jawabannya. Bisa dibilang cangkriman adalah tebak-tebakan. Fungsi cangkriman adalah untuk hiburan. Ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian cangkriman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama cangkriman wancahan, yang kedua cangkriman pepindhan,
Dan kemudian cangkriman blenderan dan yang keempat adalah cangkriman tambahan. Oh ya, yang keempat ini adalah tambahan dari Budia ya. Mana pulpennya Budia? Nah, yang ini tambahan ya. Tambahan di buku tidak ada, tapi ada materinya, tapi nggak ada penjelasannya. Jadi ini Budia tambahi. Oke, di slide berikutnya kan Budia jelaskan per dua ini ya, per dua cangkriman. Nanti yang pertama cangkriman wanca, yang kedua pepindan, slide berikutnya cangkriman blenderan dan cangkriman tembang. Begitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke cangkriman. Yang pertama cangkriman wancahan dan ada juga cangkriman pepindan. Apa itu cangkriman wancahan? Cangkriman wancahan adalah cangkriman yang disusun dari singkatan kata bahasa Jawa yang terdiri 1 sampai 2 kata. Oke. Jadi singkatan ya, bisa dari 2 kata atau 3 kata yang disingkat. Nah, ini contohnya. Ada kata, ingat cangkriman kan tebak-tebakan. Cangkriman wancahan tadi kita menebak berdasarkan singkatan. Ingat, cangkriman wancahan adalah tebak-tebakan singkatan. Nah, kita harus jawab ini. Pak Boletus itu tebakane singkatannya dari apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Pak Boletus itu sebentar. Pak Boletus itu artinya adalah yang bawah dulu ternyata. Yang bawah itu ada nasgitel. Kalau nasgitel itu biasanya kalau kalian sering derek bapak atau ibu terus pesannya adalah teh nasgitel. Jadi nasgitel itu adalah singkatan dari panas legi tur kentrol. Biasanya teh yang sedap itu adalah yang teh nasgitel. Kalau Pak Boletus itu apa? Pak Boletus itu adalah singkatan dari tapak kebo ono lelene satos. Ingat, cangkriman itu sifatnya hiburan ya. Jadi tapak kebo ono lelene satos itu cuma untuk hiburan aja. Oke, kita lanjut ke cangkriman pepindan. Pepindan merupakan pengandaian. Pepindan adalah menyamakan dua objek berdasarkan sifatnya. Oke. Bentar, ini contoh yang pertama ini. Ingat, kita itu mau menebak cangkriman pepindan. Jadi kita harus menebak tebak-tebakan berdasarkan objek yang berdasarkan sifatnya. Maksudnya gini, ini kan ada sifat, ini ada kata bosok malah enak, kan ada 2 sifat. Yo bosok tapi kok enak, kira-kira apa? Sesuatu yang busuk tapi itu malah enak. Apa kira-kira? Jawabannya adalah tempe dan tape. Oh bisa Bu dia? Kalau yang orang zaman dulu, tempe itu semakin busuk malah digunakan untuk bahan masakan. Bahkan ada makanan yang namanya sambal tempe bosok. Tape pun semakin lama itu malah semakin enak karena biasanya semakin manis. Kemudian yang kedua, kita harus nebak ini. Nebak lagi ya. Yang dicokot bongkote sing kelong pucuke, sik dicokot bongkote sing kelong pucuke, kira-kira apa yuk? Kita tebak ya, kira-kira apa? Kita cobalah jawabannya. Rokok utawa udut. Kok iya Budi ya? Ini rokok misalnya, bagian ini yang bagian coklat itu ya, kemudian ini yang kita kan gigitnya yang ini, bagian sini, tapi yang kelong kenapa sini? Semakin ke sini kan semakin pendek. Lah habis. Tuh, makanya jawabannya adalah rokok utawa udut. Kemudian yang ketiga, bapake dielus-elus, anake diidak-idak. Apakah aku? Yuk, apa kira-kira? Kita lihat jawabannya. Ondo. Ondo itu apa tuh dia? Ondo itu loh. Ini bahasa Indonesianya tuh tangga. Nah, bentar, ini Budia gambar dulu. Nah, kok bisa bapaknya adalah suasananya tidak? Jadi gini, kenapa bisa dibilang bapak? Karena ini kan batang bambunya yang besar. Ini yang besar juga. Kan kita pegangan ondo itu kayak dielus-elus toh, sedangkan ini yang ini anak tangganya. Itu anaknya itu malah kita injek-injek. Makanya ini tebakannya atau batangannya adalah jawabannya adalah ondo.
Gitu ya. Nomor selanjutnya, selanjutnya. Cangkriman yang ketiga adalah cangkriman blenderan. Kemudian ada cangkriman tembang. Oke, cangkriman blenderan yaitu cangkriman yang berwujud pertanyaan plesetan untuk mengecoh lawan mainnya. Jadi biasanya itu pertanyaannya itu agak selenjo, bukan saja tapi agak tebakan jawabannya itu agak bikin kesel biasanya. Oke, contohnya nih, gajah numpak becak ketok apa nih? Kira-kira ketok apa nih? Ketok ngapusi deh. Tuh, nyebelin kan jawabannya. Tadi banyak kok jenis-jenis tipe cangkriman blenderan. Kita lanjut ke cangkriman tembang ya. Cangkriman tembang merupakan cangkriman yang dapat ditemui dalam lirik tembang Jawa. Nah, biasanya ini tembang Jawanya yang masuk sini adalah yang pocong. Seperti yang kemarin udah dia terangkan tentang pocong. Pocong itu kadang isinya adalah untuk tebak-tebakan. Gitu ya. Jadi cangkriman tembang merupakan cangkriman yang ditemui dalam lirik tembang Jawa, yaitu tembang pocong. Contohnya ini di halaman 24, ada di halaman 26, 29 dan 30. Itu adalah contohnya. Nanti dibaca sendiri ya, dibaca mandiri. Buku paket bahasa Jawa loh, bukan buku tematik. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Budi ambil dari buku paketnya juga. Ini yang pertama, ini kita akan tebak cangkriman tembang berikut. Bapak pocong renteng-renteng kayu kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring. Sing disobo si pocongmu turut diso. Nah, kira kita tuh mau nebak. Ini tembang pocong ini batangannya atau jawabannya itu kira-kira apa? Kalau lagunya seperti ini atau tembangnya seperti ini. Kita lanjut ya. Sebentar. Di skip dulu, ditahan dulu. Yang kedua, bapak pocong cangkem pumar menduwur, sopone ing sendang pencokane lambung kering. Prateng wismo si pocong muntah kuoyo. Kuoyo tuh kalau nggak salah air. Ini Budia sama-sama belajar juga ya sama kalian. Jadi kalau misalnya Budia ada hal yang salah, boleh di komen di kolom komentar. Ketiga, ini tahan dulu ya, biar ada waktu untuk berpikir. Ketiga, bapak pocong tutu gunung, sangkamu ing Plembang ngon ingone sang bupati, yen lumampah si pocong lambean krono. Ini ada kata-kata kuncinya biasanya. Oke, nanti Buddha ini kasih ya. Nah, terus yang keempat, namung tutuk lan netra kalih katulu, yen pinet kang karya sinutuk netrane kalih, yaku syarat ira bangkit ngemah-ngemah. Oke, kalau dari cangkriman yang pertama, ini 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dari cangkriman yang pertama, ini kata kuncinya adalah renteng kayu kalung dan pencokanmu wesi miring. Jawabannya adalah kereta api. Kok bisa kereta api, Bu? Ini loh ada kata-kata ini. Pencokanmu wesi miring. Ini relnya kan terbuat dari besi. Dan renteng kalung, kan besinya panjang, nggak cuma 1 meter, kan panjang sekali. Di dawa kaya ular, dan seperti ular. Makanya tebakan dari tembang yang pertama ini adalah kereta. Yang kedua, ini itu kata kuncinya adalah di cangkemmu marep mandur. Nah, muntah kuoyo juga ini adalah kata kuncinya. Jawabannya adalah kelenting. Yang ini kelenting tuh. Ini dia carinya salah ya. Nah ini yang kiri, atau pengaron. Budia tanya kayaknya pengaron deh. Iya benar. Yang kamu mau ada menduk. Nah ini loh, mulut, dari mulut kendine wes, mulut kendine itu madep ke atas. Muntah kuwoyo, nek tumplak dia akan memuntahkan atau mengeluarkan air. Yang ketiga, nah ini kata kuncinya di lambean krono.
ngoni-ngoni sang bupati. Ini juga ya. Nah, tapi paling ini yang paling apa namanya? Paling ketoro atau ini kayak jawaban iki, mesti jawaban iki. Kira-kira apa? Gajah. Yen lumampah si pocong lambean krono. Nah, ini. Ketika gajah berjalan, dia akan melambaikan belalainya. Ke sini, ntar ke sini lagi. Grono itu apa? Grono itu hidung. Nah, dia kan melambaikan hidungnya, hidung tuh belalai maksudnya anek gajah. Belalai. Nah, grono hidung ya, bahasa Jawanya kan hidung. Nomor 4, namung tutuk lan netro kalih. Ini Budi itu juga baru ini. Sinuduk netrone kalih. Dia memiliki 2 mata. Ngemah-ngemah, memotong-motong ini. Berarti jawabannya adalah kita cek gunting. Jawabannya adalah gunting. Dia memiliki 2, kok malah ini. Gunting memiliki 2 mata pisau nih, 2 mata pisau. Ini sinuduk netro. Netro itu mata. Netro itu mata. Oke. Next. Tugas dari Budi untuk bahasa Jawa hari ini adalah wangsul pitakonan ing kaca 3 gangsal Romawi B nomor 3 dumugi sedoso. Nah, jadi jawabnya yang nomor 3 sampai 10 saja ya. Nomor 1 dan 2 tidak, karena itu udah materi yang kemarin. Jadi kita masuk ke materi yang ini, yang dijawab adalah nomor 3 sampai 10. Kalau sudah dijawab, sudah dikerjakan, jangan lupa disampaikan ke Budi atau dijawab ke Budi ya. Oke. Budi akhiri materi hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.